tunggu dulu nih, kayaknya kurang sesuatu ini. Oh, kakak tahu, kurang Kak Otniel nih, mana ya Kak Otniel ya? Kak Otniel, Kak Otniel. Aduh. Waduh. Kenapa nih Kak? Kenapa? Capek Kak, tadi habis berkebun di Pak Budi Kak. Waduh, berkebun di Pak Budi. Iya, aduh. Ini keringatnya dilap dulu Kak, oke. Aduh, Kak Shannon tadi gak ikut sih kebun. Iya Padahal nih. udah pakai topinya. Kangen banget nih sama kebun Pak Budi ya Iya Kak. ya, kangen juga ya. Ngomong-ngomong nih Kak, Kenapa? kebun Pak Budi, aku punya tebak-tebakan nih tentang perkebunan. Waduh, ini tebak-tebakannya apa ya? Ayo, apa Kak? Jadi tebak-tebakannya adalah buah apa yang menggambarkan jodohnya Kak Otniel? Kok aku Kak? Loh iya dong. Buah. Apa ya? Buah apel Kak, apel. Bukan. No. Apel kan klasik Kak, apel. No, tidak bisa. Buah apa ya? Semangka. Salah. Apa? Nyerah. Jawabannya adalah buah. Makasih ya Kak. Sabar ya Kak ya, sabar. Terus gantian nih, Kak Otniel yang tanya nih. Oke. Buah apa yang menggambarkan situasi saat ini? Yang tadi itu loh, Kak Otniel itu. Buah bibir. Bukan. Oh, bukan. Tadi kan Kak Otniel kan berkebun nih. Oh. Keringetan. Kenapa kok keringetan? Buah tomat mungkin Kak. Tomat. Bukan. Nyerah deh aku, nyerah. Buah nyerah ya. Nyerah. Buah nanas. Kok buah nanas? Panas. Oh, nanas. Keringetan tadi, makanya keringetan. Bisa pinter. Oke, udah. Jangan lama-lama, kita ibadah aja ya. Oke adik-adik, sebelum kita beribadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kami anak-anakmu boleh ikut beribadah di ibadah kali ini, KRD Kids kali ini. Biarlah Engkau yang pimpin semuanya Tuhan dari awal hingga akhir. Dan biarlah Engkau yang memberkati, Engkau hadir dan memberkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat beribadah adik-adik semuanya. Dah. Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di KRD Kids dan kita akan kembali memuji dan memuliakan Tuhan yang kita cintai. Siapa di antara adik-adik yang bersuka cita hari ini angkat tangannya? Kita semua akan menyanyikan lagu baru buat Tuhan ya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you I love, you're good to me and you are wonderful. In
kita bersama, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang kami cintai, Tuhan Yesus yang kami kasihi, kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang ada di dalam setiap musim kehidupan kami.
Pada saat kami susah, pada saat kami senang, pada saat kami tidak merasakan banyak hal yang aneh-aneh Tuhan. Hidup terasa biasa-biasa saja. Kami tahu kami punya Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Dan kami mau belajar untuk mencintai Engkau lebih lagi. Belajar mencintai firman-Mu lebih lagi. Belajar untuk berdoa kepadamu lebih lagi. Tuntun kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami rindu untuk menyenangkan Kau. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Adik-adik bersama angkat tangan kita katakan, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Katakan bersama. Thanks for your stubborn love for me. Hanya anugerah yang kami lihat. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I
lagi kepada Yesus Tuhan kita. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh, Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Adik-adik nyanyikan sepenuh hati. Jesus, I love you. We love you, Jesus. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Tuhan Yesus, tidak banyak yang bisa kami persembahkan kepadamu. Yang bisa kami persembahkan adalah puji-pujian yang terbaik. Dan terutama hati yang mengasihi Engkau Tuhan, itu yang kami persembahkan kepadamu. Cinta kami pastilah tidak sebesar cinta Tuhan Yesus kepada kami. Tetapi kami mau belajar lebih hari memperdalam cinta kami kepada Tuhan. Memperdalam cinta kami kepada firman-Mu Tuhan. Dan kami buka hati kami lebar-lebar Tuhan. Kami siap untuk menerima setiap perkataan firman-Mu. Dan kami mau belajar jadi anak-anak yang selalu berada di dalam jalan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Gimana nih adik-adik kabarnya? Kakak yakin dan kakak berdoa bahwa adik-adik semuanya disertai dan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, di masa-masa yang seperti ini Tuhan mau kasih sebuah aktivitas buat kita. Aktivitas ini tuh sangat penting kita lakukan di hari-hari seperti ini. Ya, yang hari-harinya cuman di rumah aja, semuanya serba online, ibadah online, sekolah pun sampai online. Kira-kira apa ya aktivitasnya? Nah, coba adik-adik tebak ya, adik-adik jawab di live chat. Kalau Kak Lydia pakai bajunya kayak gini, kira-kira apa? Ayo, apakah Kak Lydia masak? Sudah cocok jadi koki? Bukan lah ya, bukan ya. Atau olahraga? Wah, Kak Lydia lari pakai baju kayak gini. Tentu bukan ya. Nah, ya betul sekali bahwa kita mau beraktivitas yaitu berkebun. Wah, asik nih ya dengar berkebun. Wah, berarti ada tanaman-tanaman, seru. Tapi kali ini Tuhan mau kita berkebun di dalam hati kita semuanya. Yuk, siapa yang mau ikut Kak Lydia? Mau nggak mau harus ikut ya. Semuanya harus ikut Kak Lydia berkebun hari-hari ini. Yuk, kita mulai sama-sama berkebunnya. Yang pertama adik-adik, kalau kita mau berkebun,
kita itu harus tahu apa yang mau kita tanam. Dan kita harus cari benih yang terbaik. Nah, di mana Kak Lydia kita bisa menemukannya? Yaitu di dalam Alkitab. Yuk adik-adik sama-sama kita buka dalam Alkitab ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Wah, ternyata adik-adik di dalam Alkitab itu dikasih tahu loh. Apa sih yang harus kita tanam dalam hati kita? Yaitu buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, dan lain sebagainya sampai penguasaan diri. Nah, buah roh ini adik-adik ternyata penting loh kita tanam di masa-masa seperti ini. Kok bisa penting Kak? Nah, sebelum kita tanam, Kak Lydia mau ajak kita semua untuk melakukan penelitian. Kenapa sih buah roh ini penting untuk kita tanam di saat-saat seperti ini? Yang pertama, ada yang namanya KASIH, kasih. Jadi nyanyi ya, ada kasih adik-adik. Yuk kita baca sama-sama dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Kali dia bacakan ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Nah adik-adik, di dalam Alkitab itu dikatakan bahwa kita ini harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap akal budi kita. Dan kita harus mengasihi sesama kita. Nah tapi di saat-saat seperti ini adik-adik, kita kan serba online ya. Kita ini cenderung untuk malas beribadah, malas untuk berdoa, lupa harus baca firman Tuhan, keasikan di rumah. Nah, adik-adik tahu tidak bahwa itu adalah tanda bahwa kita sudah mulai mudar adik-adik kasihnya kepada Tuhan, sudah mulai tergantikan. Sedangkan di Alkitab jelas dikatakan kita harus mengasihi Tuhan selalu. Yang terutama itulah hukum yang utama. Kak, gak seru Kak, gak sama teman-teman ibadahnya di rumah sendirian sama mama atau sama siapa. Gak seru atau enggak, aduh Kak suaranya gak besar kayak di gereja. Kalau di gereja besar seru Kak, di rumah kecil suaranya gak enak. Tapi adik-adik kita harus mengasihi Tuhan. Bagaimanapun keadaannya kita harus tetap mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menanam kasih itu lagi dalam hati kita. Biar kita tetap mengasihi Tuhan selama-lamanya. Walaupun ibadahnya secara online. Terus gimana Kak kalau misalnya tentang mengasihi sesama? Kan gak bisa kita berbagi makanan. Biasanya kalau di sekolah mau bagi makanan ya beli makanan. Terus ini mau enggak? Kok sekarang kan gak bisa Kak. Terus juga gak bisa Kak kita saling pinjam-meminjam mainan. Gak bisa Kak. Masa dikirim Kak lewat ojek Kak? Tentu tidak, ada caranya adik-adik walaupun online menunjukkan kasih. Gimana caranya? Ya itu kita bisa loh menelpon teman kita atau kita memberikan pesan atau teks messenger ya atau melalui DM Instagram atau WA. Teman kita bilang, apa kabarmu? Wah tanya kabarnya, kesehatannya. Atau kita juga bisa berdoa loh buat teman-teman kita di rumah. Berdoa untuk misalnya si A, si B. Karena itu adalah tanda bahwa kita mengasihi mereka. Wah berarti kita harus ya menanam kasih ya dalam hati kita ya. Oke kalau gitu kita lanjut yang kedua. Yaitu adalah sukacita. Wah kita baca aja yuk langsung dalam Filipi 4 ayat 4. Ini jelas tertulis. Kakak bacakan ya. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, sudah jelas ini kakak ini gak perlu panjang lebar jelasin. Tapi kakak mau mengingatkan
kalau di masa-masa seperti ini pasti adik-adik sekolah online melelahkan ya adik-adik ya. Pasti membosankan, hayo jujur, gak apa-apa. Tetapi kata Tuhan kita itu harus bersuka cita senantiasa. Walaupun keadaannya itu membosankan, melelahkan, kita tetap harus bersuka cita adik-adik. Jadi walaupun tugasnya banyak, kakak denger ini tugasnya online ini aduh banyak banget kak. Pokok habis selesai sekolah harus ngerjain tugas, selesai sekolah ngerjain tugas. Tetapi kata Tuhan kita harus bersuka cita. Jadi sekolahnya harus bersuka cita, ngerjain tugasnya juga bersuka cita. Maka dari itu yang ini nih yang sukacita juga kita harus tanam dalam hati kita ya. Oke? Lanjut lagi. Yang ketiga yaitu ada damai sejahtera. Wah, ini penting loh adik-adik di masa-masa seperti ini. Karena di luar sana nih ya, kita sering dengar berita ataupun keadaan yang membuat kita takut, risau, gelisah, bingung. Itu sebabnya adik-adik kita harus tanam damai sejahtera dalam hati kita. Biar kita ini bisa tenang, kita gak bingung lagi, kita bisa bersuka cita dengan adanya damai sejahtera di dalam hati kita. Oke, selanjutnya sudah 3 ya adik-adik ya, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, 3-tiganya harus kita tanam. Lanjut lagi, ada kesabaran. Nah, hayo, kakak yakin pasti banyak dari adik-adik yang ingin banget main di luar sama teman-teman. Hayo, siapa ini yang suka biasanya dulu main di luar sama teman-teman? Atau ada yang sudah gak sabar buat jalan-jalan, liburan keluar kota, minta sama mama, ma ayo jalan-jalan. Aku bosen di rumah, ma isinya belajar. Nah ini nih kita harus punya kesabaran adik-adik. Kita harus bisa sabar biar nantinya kita ini bisa sehat, pandeminya bisa cepat selesai. Nanti pada akhirnya kita bisa main lagi. Sabar biar kita nggak harus main keluar rumah dulu. Sabar, kita nggak ikut minta mama buat ayo ma jalan-jalan. Kita sabar biar kita bisa menikmati di rumah, senang-senang istirahat. Ya, oke adik-adik, kita harus sabar. Coba adik-adik tangannya gini lalu di dada terus bilang sabar, tenang. Oke, yuk kita lanjut lagi. Yang kelima ada kemurahan adik-adik atau murah hati. Mungkin adik-adik bingung ya, kak penting emangnya murah hati di saat-saat seperti ini? Masa sih kak? Kakak kasih tahu ya adik-adik ya. Penting sekali adik-adik. Karena di saat-saat seperti ini kita itu harus tolong menolong kepada semua orang. Terutama pada saat seperti ini adalah kepada keluarga kita di rumah. Jadi kalau misalnya mama minta tolong, ayo nak tolong bantu mama bereskan kasurnya. Ya dilakukan dengan tulus. Murah hati itu berbicara tentang kita ini tulus adik-adik kalau misalnya kita melakukan sesuatu. Walaupun kita capek, walaupun kita ini lagi males, ayo kita lakukan tanpa menggerutu, tanpa kita cemberut, tanpa kita ngomel-ngomel. Semuanya harus dilakukan dengan senang hati. Apabila orang tua bilang, nak tolong ya bantu mama papa jaga adik. Karena mama papa harus ngelakuin sesuatu di luar, bekerja. Biar kita bisa makan, biar kita ini bisa menikmati hidup. Ya kita gak boleh ngeretu, aduh mama masa jaga adik lagi. Tidak boleh ya adik-adik ya. Kita harus bilang, oke ma dengan senang hati aku mau jaga adik. Oke, sejauh ini kemurahan hati juga kita tanam ya, penting ternyata. Lanjut lagi, kebaikan. Wah, kalau ngomongin kebaikan kakak gak perlu panjang lebar ya, pasti di mana-mana sudah dibilang anak Tuhan harus baik, anak Tuhan harus baik. Tapi kita baca yuk dalam Filipi 4 ayat 5. Kakak bacakan ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Nah, karena kakak gak perlu panjang lebar jelasin tentang kebaikan, kakak mau kasih contoh aja. Kalau misalnya online gini, kita itu harus
baik kepada semua orang, terutama berarti kepada guru, ya kan? Kan sekolah online ya, orang tua atau keluarga yang ada di rumah, dan juga kepada teman-teman. Benar nggak adik-adik? Nah, salah satu contoh yang mau kakak sampaikan adalah dengan guru adik-adik. Kalau misalnya guru sedang menjelaskan, walaupun mungkin adik-adik mengantuk ya, sambil dengerin, sambil gini-gini ya adik-adik ya, ngantuk. Atau karena gurunya membosankan, adik-adik tetap harus perhatikan dengan baik-baik. Itu adalah tanda-tanda bahwa adik-adik adalah anak-anak yang baik. Menunjukkan kebaikan adik-adik. Walaupun orang lain gak lihat, dengerin ya. Tuhan itu lihat loh adik-adik. Jadi kita harus selalu baik dimanapun kita berada. Sama orang tua, sama teman-teman, sama adik dan kakak. Jangan suka berantem ya. Harus jadi anak yang baik. Ingat, anak Tuhan harus baik. Oke, kebaikan juga kita tanam. Selanjutnya ada kesetiaan. Iya asik ya kalau ngomongin kesetiaan ini. Tapi dulu nih biasanya ya kakak inget banget. Adik-adik itu rajin ketika ibadah offline, ketika datang beribadah. Rajin banget ikut kegiatan yang ada di gereja juga rajin ya kan. Dengan semangat, lalu rajin memuji Tuhan, rajin baca Alkitab dan lain-lain. Tetapi apakah ketika kita masih online kayak gini, adik-adik juga tetap setia? Kita harus tetap setia loh adik-adik datang ibadah sama Tuhan. Setia tiap hari Jumat ya kan, 2 minggu sekali kita ada ibadah online. Tetap ikuti ibadah, rajin ibadah. Hari Minggu ada Superbook, kita juga ikuti. Juga kalau misalnya ada tugas dari kakak-kakak, aktivitas dari kakak-kakak, ayo kita setia juga. Setia juga mengerjakannya dengan sukacita. Juga dalam baca firman Tuhan, berdoa, jangan dilupakan. Kita harus tetap setia. Amin adik-adik. Siapa yang mau setia sampai akhir sama Tuhan boleh angkat tangannya. Kakak rindu sih adik-adik semuanya untuk setia sampai akhir sama Tuhan. Jadi mulai sekarang yuk kita tanam juga kesetiaan lagi dalam hati kita. Amin. Selanjutnya yang ke-8 ya adik-adik, yaitu kelemah lembutan. Apakah perlu Kak Lydia di saat seperti ini? Kelemah lembutan. Perlu nggak ya? Jawabannya adalah perlu adik-adik. Kenapa kok perlu? Karena nih kakak kasih contoh aja biar lebih gampang ya. Contohnya adalah dalam hal berbicara. Kalau kita berbicaranya itu kata-kata yang jahat, yang menyakiti hati orang lain, yang gak baik, itu bisa mempengaruhi orang lain loh adik-adik. Seperti apa yang dikatakan oleh firman Kak Beatrice beberapa waktu yang lalu. Yang berbicara tentang bicara yang baik dan bijak, tentang lidah itu loh adik-adik yang ada balonnya. Begitu juga dengan saat ini, kita harus tetap melakukan hal itu. Kita tanam lagi kelembutan dalam hati kita. Agar kalau misalnya nih, kasih contoh ya lagi ya, kita lagi ngomong sama orang tua ya. Kita harus ngomong dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut. Jangan yang menyakiti hati orang tua, jangan yang bentak-bentak orang tua. Nanti orang tua itu enggak semangat, orang tua itu sedih. Kan padahal di masa-masa seperti ini adik-adik, ingat ya, ini kakak mau ingatkan. Adik-adik harus ingat-ingat, orang tua itu perlu untuk kita semangati. Perlu untuk kita kasih semangat adik-adik. Jadi hati kita juga harus lembut agar apa yang kita keluarkan itu juga yang baik-baik, yang menyemangati dan yang lembut adik-adik. Amin. Kita lanjut lagi yang terakhir ya, yang terakhir ada apa? Penguasaan diri. Hayo, siapa di sini yang karena di rumah aja jadi lupa waktu, lupa waktunya ibadah, lupa waktunya belajar, lupa waktunya mengerjakan tugas, lupa makan, lupa mandi. Hayo, siapa? Apalagi nih ya, yang sukaannya itu main game. Karena di rumah aja sudah selesai sekolah main game. Lupa nih, sampai lupa nggak makan, lupa waktunya ibadah jadi males. Nah, tidak boleh ya adik-adik ya. Kita harus bisa menguasai diri kita sendiri. Kalau misalnya kita sudah main, lalu udah waktunya habis nih, udah lama ya.
harus tahu, oh iya aku waktunya belajar. Oh iya waktunya mandi. Oh iya 30 menit lagi sudah waktunya ibadah. Aku harus mandi-mandi sekarang biar gak telat ibadahnya. Jadi kita harus menguasai diri kita. Begitu juga dengan emosi kita. Kalau misalnya kita diingatkan oleh orang tua, ayo nak, waktunya mandi, ayo makan. Adik-adik juga harus lakukan ya. Jangan dimarah-marah sama orang tua. Aduh, ini masih mau main game, belum selesai gamenya belum. Tidak boleh ya adik-adik ya. Kita harus sama-sama menahan diri kita agar kita semua baik-baik saja. Amin adik-adik. Amin. Wah sudah 9 ya adik. Buah roh ada 9 ya. Dan semuanya ternyata perlu kita tanam adik-adik. Nah adik-adik sekarang yuk kita tanam yuk. Tangannya kayak gini ya. Lalu pegang dadanya. Lalu kita sebutkan ada apa aja tadi buah roh. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Amin. Nah selanjutnya belum selesai adik-adik. Masa setelah ditanam dibiarin aja? Tentu tidak. Kalau misalnya ditanam dibiarin aja apakah bisa berbuah? Coba adik-adik jawab di live chat. Bisa berbuah enggak? Tentu tidak ya adik-adik ya. Kita harus melakukan sesuatu biar bisa berbuah. Nah caranya agar kita bisa berbuah adalah kita harus sirami dan kita beri pupuk. Nah gimana kak caranya? Yuk kita baca sama-sama dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi adik-adik kalau kita mau berbuah dengan banyak dan kita harus berbuah dengan banyak, kita harus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Gimana kak caranya biar Tuhan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan? Yaitu yang pertama kita harus sirami diri kita dengan firman Tuhan. Tiap hari adik-adik. Jadi kita harus baca Alkitab tiap hari adik-adik. Jangan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong nanti mati loh adik-adik. Ya kan nanti tumbuhannya mati gak berbuah. Jadi kita harus rajin nih baca Alkitabnya. Dan kita juga berdoa. Kalau berdoa sama Tuhan, minta Tuhan untuk tinggal di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Doa, Tuhan Kak Lydia mau Tuhan ada di dalam hati Kak Lydia. Sebutkan nama adik-adik, Tuhan Kak Lydia diganti dengan nama adik-adik, mau Tuhan ada di dalam hati Kak Lydia. Oke adik-adik kalau misalnya berdoa sekarang kayak gitu ya adik-adik ya. Minta Tuhan tinggal di dalam hati kita ya adik-adik ya. Dan yang selanjutnya yaitu diberi pupuk dengan cara ikuti ibadah dengan sukacita. Karena ketika kita beribadah, kita ini sedang diberikan pupuk adik-adik. Karena kita diajak untuk memuji Tuhan. Ya kayak kita ini kalau pupuk itu kan biar semakin bagus gitu ya adik-adik ya. Semakin cepat berbuah, semakin sehat. Nah ini kita ini sedang diajak memuji Tuhan. Kita diberikan firman Tuhan. Dan biasanya kalau misalnya para pemimpin pujian WL itu selalu ngomong Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu baik, kuat dan Tuhan itu menyertai kita. Itu adalah pupuk buat hati kita semua. Amin adik-adik. Jadi kita semua mau sirami hati kita mulai sekarang sampai selanjutnya dan beri pupuk hati kita agar kita ini bisa berbuah banyak. Amin. Jadi hari ini kita belajar adik-adik, kita tanam buah roh dalam hati kita, ada kasih dan lain sebagainya sampai penguasaan diri ya kan. Dan juga kalau kita mau berbuah dan kita harus berbuah, jangan lupa untuk kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Amin. Kakak gak sabar buat lihat buah adik-adik semuanya. Nah
untuk tugas nih ya kan, seperti yang tadi kakak bilang tugasnya harus dilakukan ya, karena kita harus setia. Tugasnya adalah setelah ini adik-adik akan melihat sebuah gambar berupa puzzle kata-kata. Nah adik-adik cari ya, ada 5 kata yang menjadi kata kunci firman hari ini. Adik-adik carinya bisa menurun ya seperti ini. Turun kata-katanya atau datar atau juga yang miring kayak gini adik-adik ya, diagonal adik-adik. Nanti adik-adik kalau sudah tahu 5 kata ini kirim kepada kakak kelas masing-masing. 5-5-nya ya adik-adik ya. Jadi 1 apa, 2 apa. Jangan dikirim ke grup kelas, nanti biar teman-temannya gak ada yang bisa lihat nyontek. Oke adik-adik, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, sekarang kakak akan menyampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, terima kasih buat adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas yang lalu-lalu. Sekarang kita mau melihat cuplikan dari tugas-tugas yang sudah adik-adik kumpulkan. Ayo kita lihat sama-sama. Manusia baru. Tahu. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena selama pandemi ini Tuhan Yesus telah memberikan keluarga saya kesehatan dan kekuatan setiap hari. Shalom. Nama saya Agnes Natasha. Mau berkasih. Halo, nama saya Imel. Hari ini saya akan membacakan Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Dan pengumuman yang kedua, jangan lupa untuk kerjakan tugas yang dikasih oleh kakak Lydia tadi ya. Dan tugasnya diserahkan ke kakak kelas adik-adik masing-masing. Jangan dikirim ke grup karena nanti teman-teman pada bisa lihat. Pengumuman yang ketiga, ibadah KRD Kids 2 minggu lagi tanggal 13 Agustus masih diadakan secara online ya adik-adik. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan setiap pengumuman yang ada di grup kelas maupun di Instagram KRD Kids. Dan pengumuman terakhir adik-adik, pengumuman keempat ya. CBN Cahaya Bagi Negeri yang menaungi Superbook itu mengadakan Church Talent Festival 2021. Nah, buat adik-adik yang kepingin ikut bisa membuat video dalam bentuk menyanyi, menari, terus mau masak, mau gambar, apapun itu bisa direkam terus nanti bisa dikirimkan ke ketua kelas masing-masing.
Nah, pendaftarannya terakhir dan pengiriman videonya terakhir itu tanggal 8 Agustus ya. Jadi yang kepingin ikut, saya kirim aja. Sekian pengumuman hari ini. Sekarang ayo kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau terima doa berkat bersama-sama. Coba nyanyi sama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kak Beatrice percaya adik-adik KRD Kids semuanya bisa memiliki buah roh itu di dalam hati kita semua. Dan kita harus tanam, makanya Kak Beatrice ganti dari tadi jadi kelinci, sekarang Kak Beatrice ikut berkebun di dalam hati sama-sama dengan adik-adik. Nah sekarang kita mau tutup ibadah ini, kita mau terima apa adik-adik? Terima apa? Terima berkat dari Tuhan. Ayo dong semuanya seperti kata Kak Shannon tadi, bangkit berdiri. Kita terima berkat-berkat dari Tuhan. Tangannya diangkat seperti ini ya. Kita siap terima berkat yang terbaik. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk berkat yang luar biasa. Kami percaya berkat-berkat dari Engkau tercurah di dalam rumah kami masing-masing. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa yang maha baik, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus. Tuhan memberkati adik-adik, Tuhan melindungi adik-adik, Tuhan menyinari adik-adik dengan wajahnya dan memberikan pada adik-adik kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada adik-adik semua dan memberikan kepada adik-adik damai sejahtera. Diberkati keluargamu, diberkati sekolahmu, diberkati tugas-tugas yang adik-adik kerjakan, diberkati setiap anggota keluarga adik-adik termasuk setiap asisten rumah tangga, semuanya diberkati dengan berkat-berkat, kesehatan, kelimpahan, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Dan hambamu juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu, kami bersyukur karena adik-adik KRD Kids yang sakit sudah Engkau sembuhkan dan yang masih sakit kiranya Engkau pulihkan semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati juga setiap anak-anakmu yang memberikan persembahan dengan hati cinta dan melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Bawalah semua berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Haleluya. Amin. Tuhan berkati adik-adik semuanya. Selamat berkebun.